Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Kasus pelanggaran etika Firly Bahuri semoga menjadi titik nadir kemerosotan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam periode jabatan yang sama, Firly menjadi pimpinan KPK kedua yang tersandung kasus pelanggaran etika. Sebagai pensiunan Jenderal Polisi berbintang 3, Firly mestinya paham betul bahwa maruah lembaga penegak hukum ditentukan oleh perilaku anggotanya dan terutama tindak tanduk pimpinannya. Sudah sejak lama, masyarakat menyoroti buruknya moralitas pimpinan KPK, terutama sejak drama pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar yang akhirnya berakhir hambar. Lili mundur di tengah persidangan, sehingga Dewan Pengawas menyatakan sidang etik tidak dapat dilanjutkan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu hasil gerakan reformasi. Walau pemberantasan KKN menjadi agenda utama reformasi 98, kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan kejaksaan sangat rendah. Presiden Habibie pun menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dan membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Namun pemberantasan korupsi masih maju mundur dan sering masuk angin saat berhadapan dengan kasus kelas kakap. Pada 2022, Presiden Megawati menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 sebagai payung hukum lahirnya KPK. Sejak lahir, sepak terjang KPK memang berbeda dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. KPK tidak pilih kasih dalam menetapkan tersangka, walau berstatus besan presiden yang tengah berkuasa. Bila pimpinan lembaga tinggi negara perilakunya justru terbukti niretika, bagaimana dengan integritas birokrasi di bawahnya? Harvard Business School menyatakan, pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi, mempengaruhi sikap, norma, dan nilai setiap individu di bawahnya. Barangkali bangsa ini sudah semakin jauh melakukan deviasi, mundur, bahkan bertolak belakang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan yang kita miliki. Kita mengambil pilihan yang terakhir ini. Kita sadar sesadar-sadarnya. Kita ingin bersikap lebih aktif, bahwasanya interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari saat ini adalah interaksi sosial masyarakat yang sebagian besar sudah bersikap skeptisme. Sebagian masyarakat yang sudah barangkali tidak ingin lagi terlibat dalam pergulatan untuk membangun suatu spirit semangat kebersamaan, membangun masa depan bangsa ini. Masyarakat kita sudah mulai lelah. Masyarakat kita sudah terjebak pada sikap apatisme. Masyarakat kita sudah berpikir bahwasanya kepentingan keseharian yang terasa amat berat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebuah kontribusi secara berpikir yang jauh lebih optimal. Sekolah Kepemimpinan Universitas Harvard mengajarkan, pemimpin beretika membuat keputusan atas dasar kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pertimbangan untung rugi. Pemimpin beretika harus akuntabel, bersikap melayani, jujur, dan adil. Panitia seleksi kini tengah bekerja menyaring calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Terdapat 318 orang yang melamar sebagai pimpinan KPK dan 207 pelamar Dewas KPK. Di antara pendaftar menyelip 2 nama petahana, yaitu Nurul Gufron dan Johannes Tanak.
Ada pula nama pejabat KPK Pahala Nainggolan dan sejumlah mantan pegawai yang pernah tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Etika kepemimpinan menurut Immanuel Kant adalah melakukan hanya yang benar dan menghindari yang salah sesuai tugas batin. Pemimpin beretika menurut Kant mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Senada, John Rawls mendorong pemimpin untuk bersikap imparsial dan tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan orang dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Pemirsa, kualitas kepemimpinan telah menjadi perhatian para filsuf dunia. Socrates misalnya menyatakan bahwa etika seseorang saat berkuasa mencerminkan karakter aslinya. KPK lahir saat lembaga penegak hukum lain krisis kepercayaan. Namun 20 tahun kemudian, dua pimpinannya justru melakukan bermacam pelanggaran. Jejak pendapat lembaga survei Indonesia menunjukkan pada April 2024, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Pembentukan KPK mencontoh pada keberhasilan ICAC Hong Kong. Dalam tempo 30 tahun, ICAC membuat Hong Kong menjadi negara terbersih kedua di Asia. Iklim bebas korupsi akhirnya membuat Hong Kong menarik sebagai tujuan investasi. Saat mengunjungi KPK di 2012 silam, mantan pimpinan ICAC Bertrand Spivell mengingatkan bahwa sukses KPK tergantung pada dukungan publik. Namun, perilaku menyimpang pimpinan KPK membuat kepercayaan publik kini merosot. Filsafat moral Immanuel Kant mengajarkan agar dapat bekerja efektif, seorang pemimpin harus memberi teladan tentang perilaku dan praktek etis. Kant menyatakan kecerdasan, ketekunan, dan keberanian adalah karunia Tuhan yang justru dapat berakibat buruk bila karakter pemiliknya tidak baik. Menegakkan muruah pemberantasan rasuah adalah tema diskusi kita untuk pekan ini, dan kita akan berbincang langsung bersama narasumber yang telah hadir di Studio Metro TV. Ada Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Profesor Dr. Muji Sutrisno. Selamat malam Prof. Muji, apa kabarnya malam hari ini Prof? Baik. Baik, kita juga akan berdiskusi bersama Guru Besar Ilmu Hukum UI Profesor Dr. Sulistiowati Irianto. Selamat malam Prof. Sulis, apa kabarnya? Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV, dan juga akan bergabung dalam diskusi kita untuk malam hari ini Ketua Institut Harkat Negeri Bapak Sudirman Said. Selamat malam Pak Sudirman. Selamat malam, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Dan Prof dan juga Pak Sudirman, kita akan berbincang mengenai tema diskusi kita untuk pekan ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum kita mengawali diskusi, kita akan lihat bersama hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan lewat media sosial mengenai apakah etika pimpinan mempengaruhi integritas anggotanya, dan yang kemudian mengatakan tidak ada 9%, sementara 91% mengatakan iya. Artinya responden sebagian besar mengatakan bahwa etika pimpinan ini sangat mempengaruhi integritas anggotanya. Saya akan ke Prof. Muji terlebih dahulu mengenai etika kepemimpinan ini seperti apa, Prof? Jadi yang selama ini difahami oleh kita, itu moralitas atau etika itu menjadi dasar dari hukum. Lalu kalau ditanya mengenai kepemimpinan ini, itu kata dan perbuatan harus sama. Ya. Kita mengusahakan supaya satu kata dan satu perbuatan sama. Konsistensi. Gitu. Konsistensi. Lalu yang kedua, kalau hati nurani mengatakan iya, juga iya, harus sama dengan iya. Tapi menjadi complicated, menjadi bermasalah ketika si pribadi itu dalam struktur, dalam lingkungannya. Apakah hati nuraninya itu tetap dia suarakan atau ikut dalam struktur? Ekosistem sangat berpengaruh ya, Prof. Iya, apalagi kalau sekarang
partai-partai politik berkoalisi untuk mendukung salah satu, dan mereka sebenarnya orang-orang rasional kan, pemimpin partai politik itu. Lalu kalau mereka lalu menyetujui yang sebenarnya secara hati nurani dan logika, pikiran kita ini nggak benar itu. Itu yang membuat katakan kemerosotan untuk itu. Tapi kalau saya mau bilang, memang yang dikatakan oleh suara hati dan hati nurani dan integritas itu, lalu pertanyaan pada kita semua, apakah tradisi yang semua orang lalu akhirnya diam, ya, atau silent majority, pada tahu bahwa itu benar dan salahnya itu, karena tidak disuarakan, atau di medsos sekarang yang disuarakan post-truth itu adalah hoax, mobs, yang tidak benar disuarakan terus, lalu seakan-akan yang benar hilang. Nah, di situ tantangannya saya kira. Lalu kembali lagi ke soal integritas pemimpin, saya kira kita bisa punya banyak itu. Tapi itu tadi, di bawah itu. Dan asumsi kedua, seakan-akan moralitas itu karena tidak kelihatan, lalu dianggap saja, dan yang dipandang adalah hukum. Padahal kalau kita lihat produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR, coba dicek. Undang-undang yang muncul sekarang ini, semuanya nih, yang diketok palu itu, apakah benar? Nah, itu kan mengandaikan pada masing-masing anggota DPR, dan itu ditentukan oleh partai politik. Kalau partai politik bersekutu bersama untuk mengatakan yang sebenarnya menurut kepentingan mereka, ya sudah. Jadi yang sekarang terjadi adalah konflik antara kepentingan, interest, melawan value atau nilai. Oke, dengan dua kondisi seperti itu, artinya bagaimana menurut Anda membangun tradisi integritas? Apakah ini akan menjadi sebuah tantangan yang memang akan sulit jalannya? Atau Akan seperti sulit. apa? Akan sulit, tapi asa atau harapan masih ada terus. Dan kalau ini terus dan orang melihat di medsos itu, tadi post-truth itu yang benar kan lalu menyelam, terselam gitu loh. Ya, post-truth artinya ya yang benar katakan benar. Jadi contohnya begini, kalau ada informasi malam ini bahwa di Gedung Kesenian Jakarta ada informasi bahwa ada pertunjukan teater mandiri, ngeceknya apa? Kita mudah, Google, lalu tinggal acara di sana. Kalau enggak, ya enggak betul tuh. Tapi kalau ada orang menyuarakan terus bahwa di sana ada acara itu, ya itu. Maka saya mau mengatakan, saat sekarang setiap orang harus verifikasi, harus ngecek betul untuk terus itu. Nah, kembali kepada soal integritas, ketulusan. Lalu hati nurani itu penting sekali untuk itu. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara mengenai etika kepemimpinan dan juga integritas. Kita juga akan menyoroti mengenai independensi, terutama mengenai KPK. Kita akan lihat jejak pendapat sederhana mengenai apakah KPK merupakan lembaga negara yang independen. Dan ini hasilnya hampir berimbang antara yang mengatakan ya independen 49%, yang mengatakan tidak 51%. Artinya ini netizen ini terbelah, mulai ragu apakah KPK ini independen atau tidak. Prof. Sulis, ini menurut Anda ini dampak apa nih membuat netizen ini memiliki sangat hasilnya seimbang sih, seperti itu pandangannya? Penyebabnya ya. Ya, saya boleh kembali kepada Bung Hatta, proklamator kita, yang pernah mengatakan bahwa kalau perguruan tinggi itu tugasnya adalah menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter, itu haruslah mengajarkan cinta kebenaran. Artinya berani mengatakan yang salah gitu ya. Nah, sekarang kelihatannya terutama saat-saat ini hilang semua nilai-nilai mencintai kebenaran itu. Dan saya kira sebagai guru ya, saya mau bilang bahwa sistem pendidikan kita berperan sangat besar membuat orang-orang muda Indonesia itu kehilangan karakter gitu.
Kami berlima dengan teman-teman secara sukarela membuat survei lintas universitas, ada seniman juga. 800 respondennya, anak-anak muda yang menjadi responden itu memberi prioritas yang krisis nomor 1 di tanah air kita itu adalah krisis nilai, krisis moral. Lalu kami wawancara beberapa anak muda itu dan mereka mengatakan sejak TK tuh mereka kehilangan hak-hak untuk berekspresi karena kalau memberi warna kepada gambarnya, gurunya bilang nggak boleh melebihi garis. Akhirnya keinginan dia untuk menggambar itu jadi redup dan kemudian timbul suatu tindakan meminta temannya membuatkan gambarnya karena dia pintar matematik, dia akan memberikan contekan kepada temannya matematik. Dan ketika kami tanya bagaimana dengan di universitas sama, dan kita lihat bagaimana kecurangan-kecurangan, joki dan lain-lain ya, sampai terakhir adalah guru besar menjadi permainan gitu ya, itu karena kita kehilangan karakter, kehilangan nilai-nilai moral yang baik. Oke, Prof, tapi bagaimana menurut Anda mengenai dampak masuknya rumpun eksekutif? Rumpun eksekutif ke dalam? Ini mengenai pemberantasan korupsi. Maksudnya intervensi. Tentu saja itu bukan yang diinginkan karena KPK di awal-awal itu selalu mendapat ranking teratas di dalam hal kepercayaan publik. Bahkan kami masyarakat ilmiah itu selalu ke jalan dengan jaket alma mater ya, dalam berbagai kesempatan ketika cicak buaya, lalu ketika soal KPK dikriminalisasi, dekan-dekan guru besar UI itu ya, ITB, IPB juga, kami turun ke jalan, kami orasi di atas bak terbuka. Lalu kemudian ketika revisi Undang-Undang KPK kami melakukan hal yang sama. Dan ketika teman-teman itu dites kebangsaan gitu ya, padahal mereka adalah profesional yang hebat sekali sebagai penyidik gitu. Kami juga melakukan hal yang sama, tapi sekarang rasanya sukar sekali apabila ada masyarakat ilmiah bela KPK. Karena kita udah lihat apa yang terjadi di KPK, maka kami berharap banget untuk periode berikutnya akan terjadi reformasi besar-besaran di KPK. Ini itu sih. dengan trust itu sendiri ya Prof ya. Tapi kalau misalnya Anda lihat ataupun Anda berpandangan ekosistem pemberantasan korupsi sendiri seperti apa? Tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Prof Muji ya, Prof Sulis. Ya sekarang kita melihat sesudah KPK dikecilkan dengan revisi undang-undang itu tentu harapan sangat kembang kempis ya. Tetapi berharap apabila nanti ada leader-leader yang baik di periode berikutnya itu ya kami berharap sekali gitu. Tapi sementara saat ini kita melihat korupsi berkembang luar biasa, jumlahnya nggak kira-kira. Sementara masyarakat kita sangat menderita kemiskinan, tidak berdaya dalam hal pangan dan lain-lain, kita semuanya import gitu ya, nggak punya kedaulatan dan ketahanan pangan, energi, macam-macam, itu kan ujung-ujungnya adalah korupsi. Oke. Itu masalah sangat serius bangsa kita hari ini. Oke, sebelum kita berpindah ke polling berikutnya, ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Sudirman? Saya kira Prof Muji maupun Prof Sulis sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat fundamental ya. Soal etik dan moral, soal tadi independensi KPK. Dan tentu saja saya tidak bisa bicara soal proses seleksi karena saya adalah bagian dari yang ikut seleksi ya. Tapi sebagai anggota masyarakat memang melihat ini momentumnya. Karena ada 3 level yang diharapkan melakukan perbaikan besar-besaran. Nomor 1, bertumbuh pada pansel. Karena periode yang lalu ada kesalahan di mana orang-orang yang sebetulnya sudah ditengarai punya masalah, kok bisa masuk ke dalam leadership dan terbukti bahwa ujungnya adalah musibah bagi KPK gitu. Level kedua adalah tadi ekosistem KPK sendiri kan di seluruh negara pengalamannya adalah tidak ada penanggulangan korupsi yang sukses seberapapun kuatnya lembaga kalau ekosistemnya tidak mendukung. Dalam hal ini adalah national leadership. Dan dalam hal ini kita punya harapan karena akan terjadi transisi kepemimpinan. Siapa tahu atau kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu melakukan koreksi atas hal-hal yang selama ini kita
alami bersama-sama. Dan level ketiga tentu saja adalah publik keseluruhan, yang itu akan memberi signal seberapa trust terbangun, itu seperti jabat tangan kira-kira lah. Semakin menunjukkan signal bahwa memang bisa dipercaya, trustnya akan muncul. Dan 3 level ini mudah-mudahan bisa terwujud, dan saya melihat KPK mengalami satu burning platform, istilah saya itu. Jadi platformnya terbakar. Kalau tidak segera berpindah dengan membangun platform baru, ya betul-betul bisa nggak selamat. Tapi rasanya 2 ini akan bertemu. Satu, KPK-nya memang memerlukan perbaikan. Yang kedua adalah transisi kepemimpinan. Nah, ya, siapa tahu. Tapi yang terjadi sekarang kan pencampuran antara eksekutif, yudikatif dan legislatif itu masuk. Iya. Jadi KPK yang sekarang ini, kalau yang KPK dulu bukan anggota eksekutif. Sekarang kan dipandang sebagai pegawai negeri kan, sama dengan mereka. Itu satu. Gitu. Oke, baik. Nah, mengenai pemilihan dari pimpinan lembaga salah satunya KPK, kita kembali melihat apa jejak pendapatnya mengenai setuju atau tidak setuju pemilihan lembaga penegak hukum melalui DPR. Dan yang mengatakan setuju 41%, yang mengatakan tidak ini ada 59%. Menurut survei LSI pada April lalu, partai politik dan DPR adalah 2 lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Filsuf Immanuel Kant mendalilkan jika manusia seperti kayu yang bengkok tidak akan menghasilkan sesuatu yang lurus. Nah, ini bagaimana tanggapannya mungkin Pak Sudirman mengenai hasil jejak pendapat dan juga muatan-muatan politiknya itu, Pak? Ya, sayang saya tidak bisa bicara lugas karena tadi saya menjadi bagian yang sedang. Nanti dibantu oleh Prof. Muji dan Prof. Sulis ini. Tapi begini ya, harusnya ini momentum. Kalau tadi DPR ingin memperbaiki reputasi atau membangun kepercayaan, inilah momentum untuk memberikan yang terbaik pada publik itu. Saya sendiri kan dulu ikut pada tahun 199 ya. Ikut datang ke Komisi 3 memberikan keterangan bagaimana KPK mesti dibangun, dan memang mengapa waktu itu kita punya harapan besar pada parlemen, karena kira-kira pada waktu reformasi kan memang kita ingin menggeser dari executive heavy ke lebih imbang gitu. Jadi semua urusan diserahkan pada, atau banyak sekali ada 21 lembaga publik yang leadershipnya dipilih oleh DPR gitu. Tapi memang kenyataannya tadi yang dikatakan oleh survei begitu rupa. Jadi saya hanya bisa punya pandangan bahwa mudah-mudahan DPR ke depan punya dorongan untuk memperbaiki reputasi, sehingga ketika tiba masanya untuk memilih pimpinan KPK, mereka memilih yang terbaik. Dan siapapun itu, karena saya melihat banyak sekali nama-nama baik yang ikut mendaftar, dan kita berharap di antara yang dipilih oleh pansel tentu saja yang terbaik. Kemudian pansel mengirimkan pada Pak Presiden, Presiden mengirimkan pada parlemen, pada DPR gitu. Oke, Prof. Sulis ada yang ditambahkan? Terima kasih. Kalau saya itu melihatnya begini ya, jadi kan termasuk yang akan menjadi orang-orang yang akan ditangani oleh KPK adalah anggota DPR. Lalu yang melakukan fit and proper adalah anggota DPR. Jadi menurut saya di situ sudah ada benih-benih konflik of interest ya. Harusnya kan KPK itu betul-betul lembaga independen di bawah presiden, tapi presiden fungsinya hanyalah steering, bukan intervensi gitu. Betul-betul mereka punya otonomi untuk melakukan pencegahan dan pengawasan gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu kan justru anggota DPR sendiri kok itu jadi super body gitu kan ya, yang itu jadi dilabeli semacam itu karena mungkin kepentingannya terganggu, mohon maaf mengatakan itu ya. Dan sekarang kita sudah terlanjur memiliki KPK yang semacam ini, yang sudah kewenangannya banyak dikerdilkan gitu ya. Ya kita sekarang mencari saja mitigasinya seperti apa gitu. Dan idealnya tentu saja harus mengembalikan agar KPK seperti KPK-nya Hong Kong gitu ya, sehingga kita sampai punya indeks yang baik dalam pemberantasan korupsi gitu. Oke, baik. Bapak-bapak dan juga Ibu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Prof Muji mungkin ada sedikit tanggapan ya mengenai diskusi kita sebelum jeda mengenai pemilihan lembaga penegak lewat DPR ini. KPK yang dulu sebelum revisi Undang-Undang Nomor 19 itu adalah sekaligus adalah lex spesialis. Tapi sekarang dimasukkan dalam penyidikannya dalam undang-undang itu. Undang-undang acara pidana pasal 46 itu. Lalu kalau mau ditambahkan lagi, dulu itu pimpinan KPK bisa sekaligus penyidik dan penuntut umum. Tapi sekarang menjadi pejabat PNS kan. Nah itu bagaimana? Independensinya itu. Itu yang mau saya tambahkan. Lalu begini, kami ini dulu para guru besar itu dikatakan partisan nilai. Oh betul itu. Karena kalau nilai Anda melakukan berbuat baik itu kan harus tanpa pamrih. Kalau ada pamrihnya, wah sudah bukan berbuat baik, itu biasa aja. Nah kita ini fungsinya adalah kentongan itu. Kentongan yang terus ditabuh, gong yang terus ditabuh itu. Untuk mengingatkan bahwa ada orang yang tidak setuju, ada orang kritis gitu loh. Gitu. Udah itu aja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat lagi hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Kita simak bersama. Mengenai penangkapan koruptor harus tentunya dilanjutkan ya, 89%. Sisanya 5% dihentikan, dikurangi ada 6%, tapi mayoritas mengatakan ini penangkapan koruptor harus dilanjutkan seperti itu. Nah, berbagai narasi menentang OTT KPK ini kan kerap terjadi, bahkan muncul dari pejabat tinggi. Maraknya penindakan dianggap sebuah kegagalan karena KPK diminta lebih fokus pada pencegahan dengan aturan main yang membatasi ruang gerak dan iklim politik yang tidak kondusif. Apakah kita dapat berharap banyak dari KPK di masa depan? Nah, ini pertanyaannya sama untuk semua narasumber yang hadir. Saya mulai dari Pak Sudirman terlebih dahulu. Baik, tadi masyarakat melihat bahwa KPK fokusnya pada penindakan, kemudian mereka berharap terus melakukan penangkapan koruptor terus dilanjutkan ya. Menurut saya korupsi ini lebih dari sekedar pelanggaran hukum. Betul, itu pelanggaran hukum pasti, karena itu tindakan hukum diperlukan. Tapi korupsi juga adalah penyimpangan perilaku, korupsi adalah penyakit kebudayaan, korupsi adalah penyebab ekonomi yang tidak efisien, korupsi adalah penghambat keadilan sosial. Jadi penanganan korupsi harus komprehensif, tidak bisa sebatas pada penindakan gitu. Penindakan diperlukan dan kita bisa memberdayakan kejaksaan maupun kepolisian begitu ya. Tapi nanti KPK di masa depan, kalau boleh nanti misalnya pun saya tidak masuk, saya akan sarankan pada pemimpin ke depan, itu bukan lebih kepada memperluas cakupan penanggulangannya dengan melakukan kampanye besar-besaran soal perubahan perilaku, melakukan advice kepada eksekutif tentang perubahan-perubahan policy, reformasi birokrasi, tentang kepemimpinan yang dikatakan Prof Muji tadi. Jadi harus dilebarkan cara pandang menanggulangan korupsi. Saya membayangkan bila KPK ini bisa menjadi lokomotif utama gitu ya dalam soal-soal governance, soal-soal keteladanan para pemimpin, itu mungkin juga akan kita perlukan, karena tidak bisa semata-mata urusan hukum saja gitu. Hukum harus ditegakkan sudah pasti, tetapi bila aspek-aspek perilaku, aspek keteladanan, kesadaran bahwa itu akan membuat ekonomi menjadi boros itu tidak dilakukan, maka hanya akan memproduksi koruptor baru, kemudian sisi hulunya tidak ditangani. Jadi istilahnya hulu ke hilir, kemudian rounded tadi, tidak terbatas pada penindakan-penindakan gitu. Ini ada beberapa informasi yang menunjukkan bahwa sebetulnya sangat erat kaitannya antara korupsi dan kemakmuran gitu. Itu yang hijau itu adalah negara-negara yang rankingnya terbaik. Itu terlihat dari nilai daripada GDP per kapitanya. Yang merah adalah yang paling buruk. Nah, kita ada di tengah. Jadi sebetulnya kembali korupsi juga penghambat dari kemakmuran, dan karena itu memang
harus diatasi secara ekonomi juga. Gitu, Mbak Oke, Fitri. baik. Saya ke Prof. Suis. Prof. Suis, apabila kita lihat dari survei LSI di 2024, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Kembali pada pertanyaan yang tadi, dengan aturan main yang membatasi ruang gerak dan iklim politik yang tidak kondusif, apakah kita bisa berharap banyak pada KPK masa depan? Ya, tentu saja kita harus tidak memadamkan harapan. Itu sama dengan kita terus mencintai Indonesia ya, berharap itu. Tadi Bang Dirman mengatakan bahwa harus komprehensif, saya setuju sekali ya. Ada dua hal penting, pencegahan dan penindakan. Tadi kan surveinya tentang masyarakat ingin terus dihukum ya. Tapi itu tentu saja saya setuju. Tapi pencegahan itu menjadi sangat penting dan itu sangat tidak mudah karena kita harus membangun budaya bersih, budaya jujur. Artinya itu sistem berpikir, sistem berpengetahuan dan menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Itu kayak it takes a village kata Hillary Clinton ya. Jadi semua warga masyarakat, komponen itu bukan hanya guru di sekolah dan orang tua, tapi juga siapa saja komunitas itu harus punya tujuan yang sama untuk menciptakan budaya bersih dan budaya jujur ya. Nah, soal penindakan tadi, dulu sih waktu KPK zaman-zaman sebelum revisi kita nggak percaya kalau ada orang bilang KPK-nya tebang pilih. Sama sekali kita bela itu. Tapi sekarang kita melihat kok itu terjadi gitu. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum ya bahwa orang itu tidak bebas sekarang karena dia takut KPK. Karena kalau mau dicari kesalahannya pasti ada. Kalau orang pernah menjadi pejabat dan pemimpin apapun gitu ya. Nah itu sekarang kok jadinya kalau boleh saya mengatakan secara jujur, KPK tebang pilih. Tidak seperti pada masa itu. Oke, baik. Tadi kita menyoroti mengenai KPK-nya. Ini kita akan ke polling yang menyoroti apakah bangsa Indonesia ini taat hukum. Kita lihat bersama hasilnya. Ya, diakui oleh responden tidak taat hukum ya, 69% mengatakan seperti itu. Ini mungkin bisa komentarnya mengenai pandangan dari Profesor Jeffrey Winter sendiri yang menyatakan pemberantasan korupsi adalah pertarungan antara supremasi hukum dan kekuasaan oligarki. Ini kan hukum tunduk pada yang kuat, bukan yang kuat tunduk pada hukum, seperti itu. Prof. Muji, silakan tanggapannya. Ya, kalau diumpamakan dengan simbol ya, karena saya ngelukis juga ya. Jadi kalau semua orang setuju bahwa hitam itu adalah jelek, ya kan. Lalu putih itu adalah yang suci. Lalu di tengah-tengah nih realitas itu gray area, abu-abu. Maka tolong ya dan KPK gitu, itu lebih banyak melukis yang putih untuk gray area ini supaya abunya Indonesia dan kebangsaan kita itu menjadi lebih putih gitu loh. Itu yang pertama. Ya, jangan menambah yang hitam lalu makin hitam gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dari survei tadi itu dilihat dari situ, lalu kembali lagi ada faktor manusia, kepemimpinan itu, leadership itu yang tulus harus tetap tulus, tapi ketulusan dia akan diuji dengan hati nuraninya ketika dia berada dalam tadi ekosistemnya itu. Dan saya melihat bahwa seperti itu yang kebanyakan rakyat biasa semua tahu ini salahnya benar, ini benar, itu lalu tenggelam saja gitu loh. Lalu menjadi silent. Nah ini selama kita terus dan Metro TV mau menyuarakan itu dalam forum-forum visi negarawan itu saya itu akan menjadi kentongan tadi. Akan menjadi anjing penggonggong itu gitu. Itu reminder harus terus dilakukan. Harus terus. Oke, ada tambahannya Pak Sudirman? Ya, sebetulnya kita ini bangsa yang resilient, yang tangguh. Ya. Karena pada setiap periode waktu selalu punya mekanisme koreksi gitu. Ya. Saya mau mundur ke 98 kan, reformasi. Itu kan sebetulnya kesadaran untuk membangun demokrasi karena pemerintah sebelumnya otoriter. Gitu ya. Tapi juga Orde Baru koreksi Orde Lama karena Orde Lama terlalu fokus pada politik, lupa pada kesejahteraan. Kemudian Orde Baru datang dengan melakukan perbaikan-perbaikan soal pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tapi lupa akan demokrasi karena itu akan. Kalau mundur ke belakang lagi, seluruh putaran sejarah itu menunjukkan bahwa kita punya mekanisme untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Nah, saya punya harapan
apakah keadaan sekarang sudah cukup dianggap sebagai satu istilahnya itu air mendidih gitu ya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki diri gitu. Nah, apa yang dikatakan Prof. Jeffrey Winter tadi dan juga survei tadi, sebetulnya itu keprihatinan kita. Kenapa orang punya persepsi bahwa hampir 70% itu kita tidak taat hukum, itu kan satu masalah besar. Nah, kalau keadaan seperti itu sudah jadi kesadaran kita, kemudian juga tadi leadership-nya tidak menunjukkan keteladanan, menjaga etik dan sebagainya, mudah-mudahan menuju 100 tahun merdeka yang tinggal berapa tahun, Prof? Tinggal 20 tahun ya? Iya. Kan sekarang 24 sudah. 20 tahun terakhir dari menuju seabad kemerdekaan, mudah-mudahan kita bisa menyatukan satu kekuatan bersama untuk koreksi akhir. Karena kita sudah bangkit sebagai bangsa tahun 1908, sudah bersatu pada tahun 1928, sudah merdeka tahun 45, sudah membangun tahun 65 ke depan, sudah demokrasi sebetulnya sistemnya, tinggal mengisinya dengan apa-apa yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini saya kira baik kita ingatkan pada tadi yang dikatakan Bung Hatta bahwa tanggung jawab intelijensi adalah memberi pimpinan atau arah dari jalannya masyarakat. Kalau 20 tahun ke depan para cendekiawan bersatu, kemudian memberikan satu arah bagaimana kita menyelesaikan sesuatu kemerdekaan, barangkali itu hal yang baik tuh untuk kita harapkan. Gitu. Oke, Prof. Sulis tanggapannya ditahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan kembali ke Prof. Sulis. Mungkin tanggapannya terutama mengenai pernyataan pemberantasan korupsi adalah pertarungan antara supremasi hukum dan kekuasaan oligarki. Prof. Sulis. Ya, saya setuju dengan pernyataan itu ya. Dan kita melihat supremasi hukum itu harus mengacu kepada bahwa pendiri bangsa kita menyetujui, menyepakati bahwa kita adalah negara hukum ya. Dan sekarang yang terjadi, bagaimana hukum itu diubah sesuai dengan kepentingan otoritas gitu kan ya. Nah, supremasi hukum apakah masih ada kalau caranya semacam itu? Bahkan pengadilan-pengadilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung bisa membuat putusan-putusan yang justru mengakomodasi kepentingan kekuasaan gitu ya. Jadi kita sangat, ini dalam situasi yang tidak jelas Indonesia ini, bahkan yang sekarang dikatakan itu adalah authoritarian legalism, dan itu sangat berbahaya ke depan. Negara hukum dipertanyakan apakah kita masih gitu ya. Nah, kalau mau mengatasi itu, membuat mitigasi, menurut saya harus ada pemerintahan ke depan ya, yang mendengarkan suara-suara dari bawah. Kita melihat banyak sekali persoalan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya karena hanya dengan sepotong surat orang bisa mengambil tambang, mencemari sungai dengan macam-macam pertambangan, deforestasi hutan, gunung dan lain-lain ya. Itu sudah saatnya harus didengarkan apa sebetulnya yang mereka alami, apa sebenarnya yang mereka butuhkan, dan itu harus diakomodasi dalam berbagai kebijakan yang harus direvitalisasi sama sekali, direformasi agar kebijakan dan instrumen-instrumen hukum itu justru mengakomodasi pengalaman-pengalaman dan realitas rakyat dari bawah. Dan itu artinya kita membangun demokrasi yang betul-betul kokoh ke depan. Kalau itu enggak sih, rasanya akan sulit untuk berharap ke depan. Nah, mengenai harapan, kita akan ke polling berikutnya mengenai apakah optimis Indonesia dapat bersih dari korupsi. Kita lihat hasilnya. Masih optimis 59%, tapi tipis sekali yang mengatakan tidak optimis 41%. Mungkin silakan tanggapannya dari Pak Sudirman terlebih dahulu, mungkin bisa menyoroti mengenai anggaran, jumlah SDM, independensi dari penyidiknya itu sendiri, dan agar optimisme ini bisa terwujud loh Pak, seperti itu. Pertama, menurut pendapat saya ini bukan pertanyaan apakah optimis atau optimis, karena tidak ada pilihan lain kecuali optimis. Why? Karena nomor satu ya, tadi kan rating kita terus turun, kemudian itu nanti berkaitan sama penerimaan pajak juga bisa jadi
tidak seoptimal seperti yang diharapkan karena tax ratio kita tidak beranjak dari 10-11%. I-core kita itu 2 kali lipat rata-rata dari negara-negara tetangga gitu ya. Itu artinya pembangunan sangat tidak efisien. Nah, yang lebih penting lagi adalah jumlah yang miskin tidak beranjak dari tahun ke tahun. Padahal budget kita dari 2005 yang kira-kira 500 triliun, sekarang sudah menjadi 3.500 triliun. Jadi 7 kali lipat dalam waktu 20 tahun gitu. Tapi pertanyaannya kenapa yang paling bawah itu tidak beranjak naik? Itu problem besar. Karena itu bagi saya, bagi kita semua saya kira tidak punya pilihan kecuali harus optimis, dan optimisme itu akan direspon atau harus didukung oleh pemerintah ke depan, karena pemerintah ke depan punya target 8% tumbuh ekonomi. Bayangkan kalau korupsi masih begini tuh apa bisa tumbuh 8%. Jadi itu satu. Karena korupsi tadi berkaitan sekali dengan kemakmuran benar ya, sekali, seperti itu ya benar Pak sekali. Sudirman. Kira-kira begitu. Oke, Prof. Muji. Kalau saya mau kembali ke founding fathers ya, pendiri dulu. Mengapa demokrasi? Mengapa negara hukum yang banyak dan macam ini? Karena kalau tidak dipilih demokrasi, kita itu akan yang banyak ini tidak ditampung dari bawah suaranya. Lalu kalau demokrasi dibiarkan terus akan menjadi anarki, maka dipatok dengan negara hukum, pasan hukum. Tapi kalau hukum lalu dipakai dengan kepentingannya masing-masing, lalu value atau nilai dari hukum itu untuk pasien lalu menjadi pertanyaan. Itu yang menurunkan trust, kepercayaan dari masyarakat banyak itu. Maka saya berharap demi kebangsaan kita dan demi mencintai Indonesia ini, itu adalah orang-orang dari KPK ini karakternya itu. Seperti dikatakan Bung Hatta, untuk kalau orang sudah hilang karakternya, nggak bisa didapat lagi. Tapi kalau kekurangan yang lain masih bisa ditambal, tapi kalau karakter tidak gitu. Gitu. Oke, baik, terakhir mungkin ke Prof. Sulis mengenai tema kita untuk malam hari ini, menegakkan marwah pemberantasan rasuah. Ya, saya kira yang harus dilakukan ke depan adalah mengembalikan trust publik ya. Dan itu sangat tidak mudah karena publik sangat melihat. Misalnya mereka melihat dari suara-suara dalam hal yang paling menjadi hayat hidup orang banyak, yaitu ketahanan pangan. Saya membuat webinar dengan ahli-ahli pangan itu dari IPB, UGM. Mereka mengatakan selama 10 tahun ini ada 954 triliun anggaran negara yang nomenklaturnya adalah ketahanan pangan. Itu tidak mampu menciptakan komoditas pangan sehingga kita menjadi negara pengimpor pangan lumayan besar gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Mendengarkan sekali lagi rakyat, karena itu adalah esensi dari demokrasi. Dan kedua adalah mendengarkan mereka yang sudah bekerja melakukan penelitian kajian, maksud saya para ilmuwan, karena mereka datang dengan evidence based data, dengan hasil-hasil kajian dan dari research macam-macam, dan mereka membuat rekomendasi. Mengapa tadi ketahanan pangan itu tidak terjadi? Karena tidak mendengarkan para ilmuwan yang sungguh-sungguh mendedikasikan diri buat ilmu dan sudah mengatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurut saya itu. Jadi membangun masyarakat yang scientific thinking cara berpikirnya gitu. Oke, baik Prof. Sulis, Prof. Muji dan juga Pak Sudirman, terima kasih telah berbincang dan berdiskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi kita dapat lebih membuka dan juga memperdalam wawasan. Pemirsa, hukum tanpa demokrasi akan melahirkan otoritarianisme, sedangkan demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarkisme. Filsuf Yunani kuno Cicero mengatakan pemegang kekuasaan harus berpegang pada 4 kebajikan utama, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kejujuran. Ada 4 pilar keberhasilan lembaga anti korupsi Hong Kong, yaitu komitmen pemerintah, independensi tim yang profesional dan berintegritas, serta dukungan komunitas. Undang-undang mengamanatkan pemilihan pimpinan KPK melibatkan DPR, namun Guru Besar Administrasi Publik Profesor Eko Prasojo menyatakan 3 pilar tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum, birokrat, dan politisi yang berkelindan dan bersimbiosis. Apakah pimpinan KPK terpilih nanti mampu memulihkan nama baik dan dukungan publik? Dan akankah KPK kembali menjadi penegak hukum yang paling terpercaya? Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.